Secara garis besar, prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N, ya. Segi N itu dilihat dari bentuk alasnya. Secara keseluruhan, secara garis besar, prisma dibagi jadi 4, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Untuk pengertian prisma itu sendiri, prisma adalah bangun ruang yang sisi-sisi tegaknya berbentuk dari atau berbentuk segi 4, ya. Nah, di sini tadi sudah dikatakan bahwa pemberian nama pada prisma itu sesuai dengan bentuk alasnya, tetapi ada khusus dua prisma yang penyebutannya berbeda. Yang pertama itu adalah kubus. Kubus itu diberi nama untuk prisma dengan semua sisinya berukuran sama. Dia termasuk ke prisma segi 4, tetapi sisi-sisinya atau ukuran-ukuran dari sisi-sisinya itu sama. Sedangkan untuk balok juga termasuk ke dalam prisma segi 4, tetapi ukuran sisi-sisinya dia berbeda. Ada 3 pasang sisi dengan ukuran yang berbeda. Sedangkan untuk prisma segi 5 berarti dia alasnya dan atasnya berbentuk segi 5. Begitu juga dengan prisma segi 6, alas dan atasnya berbentuk segi 6. Unsur-unsur pada prisma terdiri dari 1. Rusuk, 2. Sisi, 3. Titik sudut. Untuk menentukan banyaknya titik sudut pada sebuah prisma, kita bisa menggunakan rumus dengan cara 2 kali N, di mana N-nya ini adalah berarti bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka nanti untuk mencari banyaknya titik sudut pada prisma segitiga adalah menjadi 2 kali 3, berarti titik sudutnya ada 6. Untuk mencari banyaknya rusuk pada prisma juga menggunakan rumus 3 kali N, sisi N ditambah 2. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Di sini ada prisma segi 4 pertama. Di situ ada tulisan balok. Terus ada prisma segitiga. Ada prisma segi 5, ada prisma segi 6. Nah, tapi di sini ada tambahan lagi, ada prisma belah ketupat, ada prisma trapesium. Untuk prisma trapesium dan prisma belah ketupat dia termasuk ke dalam prisma segi 4. Kenapa termasuk ke dalam prisma segi 4? Karena trapesium, belah ketupat, mereka adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi. Sisinya ada 4. Di sini yang harus kalian pahami itu adalah selain tadi diberi nama prisma ditentukan atau dapat dilihat dari bentuk alasnya, dan dari bentuk alasnya ini itu yang nanti bisa kalian gunakan untuk menentukan mencari volume prisma maupun luas permukaan dari sebuah prisma. Karena bentuk alasnya ini adalah nanti yang akan kita gunakan untuk mencari rumusnya. Jadi masing-masing kembali lagi kepada bangun datar. Kalau kalian sudah paham rumus-rumus dari keliling dan luas bangun datar, maka untuk pelajaran bangun ruang ini dalam mencari volume maupun luas permukaan dari sebuah prisma itu akan lebih mudah, karena dasarnya itu adalah luas dan keliling dari bangun datar. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Prisma dengan bentuk alasnya, kalian bisa lihat alas dan atap prisma ini berbentuk segitiga, ya. Untuk bangun datar prisma berarti dia mempunyai alas dan atas yang bentuknya sama. Kemudian kalian perhatikan sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu berbentuk segi 4. Tadi pengertian dari prisma itu adalah bangun ruang dengan sisi tegaknya berbentuk segi 4, ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan sisi tegaknya berbentuk segi 4 semua. Kemudian
atap dan alasnya. Karena ini adalah prisma segitiga, maka atap dan alasnya berbentuk segitiga. Kemudian kalian bisa lihat di situ ada huruf A3, A2, A1. Itu dia menandakan rusuk-rusuknya, yaitu rusuk-rusuk pada alas ya. Ada rusuk A1, dia akan sama panjang dengan rusuk A1 atap. Ada rusuk A3 alas akan sama panjang dengan rusuk A3 atap. Begitu juga dengan rusuk alas A2 akan sama panjang dengan rusuk atap A2. Kemudian di situ ada rusuk tinggi. Rusuk tingginya juga ada 3. Ada rusuk tinggi A1, rusuk tinggi A2 maupun rusuk tinggi A3. Kalau kita buktikan dengan tadi cara mencari unsur-unsur pada prisma, menentukan banyaknya titik sudut rumusnya adalah 2 kali N. Karena alasnya N-nya itu berbentuk segitiga, maka kan dia jadinya 2 kali 3. Maka titik sudutnya 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Titik sudutnya akan ada 6. Kalian bisa lihat titik sudut pada alas ada 3 titik sudut. Ada titik sudut pertemuan antara A3 dengan A1, antara pertemuan titik sudut A2 dengan A3, dan A1 dengan A2. Begitu juga dengan atasnya. Karena dia alas dan atas bentuknya sama, maka titik sudutnya makanya dikalikan 2. 2 dikali N. Karena N-nya bentuknya segitiga, berarti jadinya 2 kali 3. Kenapa rumusnya 2? Karena dia ada alas dan atap dengan bentuk yang sama. Untuk mencari banyaknya jumlah sisi pada prisma segi 3, rumusnya adalah N plus 2. Untuk prisma segi N, karena N-nya di sini adalah alasnya segitiga, berarti 3 tambah 2. Kenapa selalu ditambahkan dengan 2? 2 itu adalah alas dan atap. Ya, alas dan atapnya. Nah, di sini buktinya ada sisi alas dan atap, berarti sudah 2 sisi. Kemudian sisi kanan kirinya, ya, sisi A1, sisi A2, dan sisi tegak A3. Itu sudah 3. Untuk sisi tegaknya kan ada 3 sisi tegak ditambah dengan 2 sisi, yaitu ada sisi alas dan sisi atap. Maka banyaknya prisma pada prisma segitiga itu rumusnya 2 tambah N, berarti 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Sedangkan untuk mengetahui banyaknya jumlah rusuk pada prisma segi N, rumusnya tadi adalah 3 kali N. Kenapa 3 kali N? Karena ada 3 rusuk pada sisi tegak, ada 3 rusuk pada sisi datar, dan ada 3 rusuk pada sisi atap. Maka pada prisma segitiga banyak jumlah rusuknya ada 9 karena 3 kali 3. Kebetulan alasnya berbentuk segitiga.